Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah Natal tahun 2020, menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua dengan pemahaman Alkitab yang benar pada bagian keempat, dengan subtema, seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16 saya akan bacakan untuk saudara. Jadi karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, pada bagian pertama sampai pada bagian ketiga dari serial khotbah Natal 2020 ini, kita sudah belajar banyak dari Yohanes Pembaptis, di mana ia mengajarkan bahwa kedatangan kerajaan surga tidak dikaitkan dengan agama, melainkan dikaitkan dengan perubahan hidup yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Kerajaan Allah dimulai dengan Allah sendiri yang memasuki sejarah manusia sebagai manusia, yaitu saat peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dunia pada kali yang pertama, yaitu pada hari Natal, ia datang sebagai juru selamat yang menuntut setiap orang untuk bertobat. Terlebih lagi sekarang, menjelang KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua, di mana ia datang bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja yang akan menghakimi semua orang di dunia. Yesus terlebih lagi menuntut kita bukan sekedar bertobat, tetapi hidup kita berubah menjadi Hupernikau, yaitu pemenang total. Mengapa? Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak sesederhana yang dipikirkan oleh banyak orang Kristen. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, ada kata Hupernikau pada subtema khotbah kita saat ini yang berkata seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Apa itu Hupernikau? Hupernikau berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemenang total, yaitu pemenang total terhadap kuasa dosa, pemenang total terhadap tipu muslihat iblis, dan pemenang total terhadap sistem dunia yang melawan Allah. Dalam khotbah-khotbah saya di waktu yang lalu, sudah cukup banyak saya menjelaskan tentang apa itu Hupernikau. Jadi saat ini saya tidak lagi menjelaskan Hupernikau secara detail. Untuk jelasnya, di waktu luang, saudara dapat melihat khotbah-khotbah saya di YouTube, khususnya yang berbicara tentang Hupernikau. Sebab saat ini saya akan fokus dengan subtema kita, yaitu seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk dapat menjawab subtema ini. Seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Yang pertama, jika saja rohani saya tidak suam-suam kuku. Jika saja rohani saya tidak suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat 16 tadi dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ayat ini menjelaskan keadaan rohani jemaat Laodikia, yaitu jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang berkompromi dengan dunia, sehingga tidak ada bedanya dengan masyarakat di sekelilingnya. Mereka mengakui kekristenan, namun pada kenyataannya sangat menyedihkan secara rohani.
Dengan keras, Yesus memperingatkan akan hukuman terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu." Apa yang Yesus maksudkan dengan kata "aku tahu"? Yesus mau berkata bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir dan terburuk dari ketujuh jemaat di Asia. Di sini tidak ada pujian sama sekali. Air minum yang ada di kota Kolose sejuk, dingin, dan enak. Dan 10 km dari Laodikia ada mata air panas yang diminum sebagai obat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka di Laodikia tidak dingin dan tidak panas. Dia menggambarkan keadaan hati mereka suam-suam kuku. Sehingga bagi Yesus, keadaan mereka tidak enak dan menyebabkan Yesus muntah. Perkataan Yesus, "Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas," itu sangat tegas sekali. Tuhan Yesus lebih senang jika orang bersifat dingin daripada suam-suam kuku. Kalau mereka dingin, mereka sama sekali tidak mengenal Yesus, bahkan melawan Injil. Maka tinggal mereka diinjili dan dimenangkan. Itu sesuatu yang biasa dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi jika mereka suam-suam kuku, keadaan mereka jauh lebih berat. Karena mereka sudah mengerti dan menerima kebenaran. Tetapi kebenaran itu belum menyentuh hati mereka. Kalau diinjili, mereka akan menjawab, "Wah, kami sudah lama percaya kepada Yesus. Kapan Anda percaya pada Yesus? Kami Kristen sudah puluhan tahun kok, masih mau mengajarkan kami." Saudara, walaupun sudah sejak lama mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi mereka tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dakwaan berat yang ditujukan terhadap jemaat Laodikia yaitu sikap yang suam-suam kuku atau tidak acuh dalam agama, itu adalah tabiat yang paling buruk di dunia. Kristus ingin supaya orang menyatakan dengan sungguh-sungguh apakah mereka berpihak kepadanya atau melawannya. Sebuah hukuman yang berat diancamkan. "Aku akan memuntahkan kau dari mulutku, seperti air yang suam-suam kuku, membuat perut mual dan ingin muntah." Demikian pula orang yang mengaku Kristen tetapi bersikap suam-suam kuku, membuat hati Yesus berbalik melawan mereka. Mereka akan ditolak. Saudara, penyebab dari sikap suam-suam kuku adalah sikap tinggi hati atau menipu diri sendiri. Mungkin karena kebutuhan jasmani mereka sudah terpenuhi dengan baik, dan ini membuat mereka mengabaikan kebutuhan jiwa mereka. Atau mereka menyangka bahwa kebutuhan jiwa mereka sudah terpenuhi dengan baik. Itulah yang membuat Yesus Kristus memandang rendah mereka. Mereka miskin, benar-benar miskin. Walaupun mereka berkata dan berpikir bahwa mereka kaya, jiwa mereka kelaparan di tengah kelimpahan mereka. Mereka buta. Mereka tidak bisa melihat keadaan mereka. Mereka tidak bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Namun mereka menyangka bahwa mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka telanjang. Mereka tidak mengenakan pakaian yang dengannya mereka dibenarkan dan dikuduskan. Saudara, jangan ada di antara kita yang rohaninya suam-suam kuku seperti mereka. Tetapi biarlah kita semua hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Hal kedua, untuk menjawab subtema "seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau", yang kedua, jika saja gaya hidup saya berbeda. Jika saja gaya hidup saya berbeda. Mari kita baca Daniel 1 ayat 3 dan 6.
Daniel 1 ayat 3 dan 6 saya akan bacakan untuk saudara. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, yang selanjutnya ketiga teman Daniel itu kita sebut dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, sesuai dengan nama yang diberikan oleh pemimpin istana Babel kepada mereka. Daniel dan teman-temannya ditangkap dan diangkut ke Babilonia dan tinggal di sebuah istana yang berjarak 1.500 mil dari rumah tempat tinggal mereka. Bukan hanya mereka yang ditangkap. Ayat-ayat ini menunjukkan ada banyak pemuda Israel yang dibawa ke sana sebagai tawanan dan mereka akan dilatih selama 3 tahun untuk menjadi orang bijak dan kemudian menjadi penasehat Nebukadnezar, Raja Babel. Saudara, mereka semua adalah pemuda yang brilian, unggul dalam pengetahuan, ilmu, dan bahasa. Dan sekarang coba kita bayangkan, mereka semua berada di kota penyembah berhala untuk waktu yang cukup lama. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berbeda dari pemuda-pemuda lainnya. Mereka layak kita sebut sebagai para Hupernikau. Mengapa? Sebab gaya hidup mereka berbeda dengan pemuda-pemuda lainnya. Paling tidak, ada 2 hal di mana kita dapat melihat bahwa mereka berbeda. Yang pertama, mereka tidak mau makan makanan atau minuman anggur raja. Mereka meminta agar diperbolehkan untuk mematuhi hukum Musa tentang makanan dan minuman, yaitu hukum dari keyakinan mereka sendiri. Saudara, sikap mereka ini terlalu berani. Karena sikap seperti ini bisa membuat mereka dieksekusi. Di sini kita melihat gaya hidup mereka memang berbeda. Dan mereka berani mengambil posisi yang sulit di hadapan Tuhan di kota penyembah berhala. Dalam Daniel ayat 1 ayat 8, Daniel 1 ayat 8 saya akan bacakan untuk saudara. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, bukan hanya Daniel, tapi 3 temannya juga melakukan hal yang sama. Mereka mengambil posisi yang sulit demi untuk tetap taat kepada Tuhan mereka. Wow, haleluya. Saudara, coba sekarang kita lihat keberadaan diri kita. Apakah Anda berdoa dan menundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan atas makanan setiap kali Anda makan? Apakah Anda terus melakukan itu walau ketika berada bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan? Apakah Anda melakukan itu saat Anda bersama orang banyak di restoran? Apakah Anda tetap setia beribadah di masa pandemi COVID-19 ini? Atau Anda tidak beribadah demi pergi ke tempat pesta atau mungkin ke tempat-tempat yang bahkan penuh dengan dosa? Saudara, dibutuhkan iman untuk berdiri tegak seperti yang dilakukan oleh keempat pemuda Ibrani itu. Keempat pemuda Ibrani itu terus mentaati Tuhan. Entah ada yang menyukai dia atau tidak. Mereka layak kita sebut sebagai para Hupernikau karena gaya hidup mereka berbeda.
Hal berikutnya yang membuat Daniel dan ketiga temannya memiliki gaya hidup yang berbeda, yaitu kehidupan doa mereka. Suatu hari, raja bermimpi dan ia ingin tahu apa artinya, tapi ia tidak mengatakan kepada para ahli apa mimpinya itu. Ia menuntut agar mereka menceritakan kepadanya apa mimpi itu sebelum mereka menjelaskan maksudnya. Jika mereka tidak bisa, mereka akan dibinasakan. Para ahli nujum mengatakan, tidak ada manusia yang bisa melakukan apa yang raja minta. Raja menjadi marah dan dia memerintahkan agar semua orang bijak di Babel, termasuk Daniel dan ketiga temannya, dibinasakan. Daniel mendatangi raja dan minta waktu lagi untuk menjawab. Apa yang Daniel lakukan? Dia pergi membawa ketiga temannya untuk berdoa. Mereka berdoa agar Tuhan menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dan Tuhan menjawab. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Ia berkata, "Engkau Allah nenek moyangku, kupuji Engkau. Sebab Engkau telah memberitahu kepadaku sekarang apa yang kami mohonkan kepadamu. Engkau telah memberitahu kepada kami hal yang dipersoalkan raja." Lalu Daniel menghadap raja dan berkata, "Rahasia yang ditanyakan Tuan Raja tidaklah dapat diceritakan, dijelaskan oleh orang bijaksana, oleh ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia mimpi penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur." Kemudian Daniel dan ketiga temannya menjelaskan tentang mimpi raja dan rahasia dan apa artinya. Wow, raja kaget. Raja berkata, "Sesungguhnya Allahmu itulah yang mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia, sebab Engkau telah menyingkapkan rahasia itu." Kemudian raja membuat Daniel menjadi orang yang hebat dan menjadikan penguasa di provinsi Babel dan menempatkan dia untuk bertanggung jawab atas semua orang bijak. Demikian juga ketiga temannya mendapatkan jabatan tinggi. Tetapi Daniel diangkat menjadi Perdana Menteri atas seluruh kerajaan Babel. Saudara, para pemuda ini melewati ujian pertama dengan mudah. Untuk menolak menajiskan lewat makanan dan minuman anggur raja. Mereka mengutamakan Tuhan untuk hidup kudus. Kemudian mereka juga lulus dari ujian yang kedua. Mereka berdoa agar Tuhan mengungkapkan mimpi raja. Mereka bergantung kepada Tuhan dalam doa dan mereka lulus ujian. Inilah yang membedakan gaya hidup Daniel dan ketiga temannya berbeda dengan pemuda lainnya. Dan mereka layak kita sebut para Hupernikau, yaitu para pemenang total. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen siap menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua. Hanya para Hupernikau saja yang siap menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Dan firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini menantang kita semua. Saudara dan saya, sesuai subtema kita, seharusnya saya sudah menjadi Hupernikau. Ya, kita dapat menjawab, saya adalah Hupernikau. Karena rohani saya tidak suam-suam kuku. Dan gaya hidup saya berbeda dari orang-orang yang belum bertobat. Saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Dan memiliki kehidupan doa yang kuat di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
firman Tuhan sudah selesai hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi. Dan kami percaya dalam tuntunan pimpinan-Mu, kami akan semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami supaya kami tetap berkemenangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh siap menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Kami serahkan hidup kami, juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar kami, supaya kami tetap melekat kepada Tuhan. Bergaul intim dengan Engkau, Yesus, sehingga kami juga layak disebut para Hupernikau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, pemerintahan, aparat keamanan. Tuhanlah yang terus memampukan mereka supaya ada kesejahteraan di negeri kami tercinta. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.